Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kita mungkin pernah mendengar yang namanya pelakor, perebut lelaki orang, atau pebinor, perebut bini orang. Nah, dalam Islam itu ada juga yang namanya tahbib. Tahbib itu secara bahasa artinya menipu, merusak. Secara istilah, tahbib ini adalah suatu usaha untuk menyebabkan rumah tangga orang lain menjadi hancur, tercerai-berai dengan berbagai cara. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan ini dosa besar, tercela, berarti dia sedang mentahbib. Nah, tujuannya pun beragam, seperti agar rumah tangga orang lain ini berantakan karena didasari rasa iri, syirik, hasad, dengki, dendam, dan sebagainya. Atau tujuannya juga hanya untuk mencari tantangan saja, atau hanya sekedar ingin selingkuh tanpa ingin merusak asalnya, tapi lama-lama membuat rumah tangga orang lain hancur. Nah, yang paling parah itu yaitu tadi, membuat rumah tangga orang lain hancur, yang membuat pasangan ini bercerai. Nah, pelakor-pelakor ini, pebinor-pebinor ini seolah tak punya hati nurani. Karena egois, mereka egois memikirkan hawa nafsunya sendiri tanpa memikirkan korban yang terzolimi. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib orang lain dan anak-anak dari pasangan yang dia ganggu. Dia akan menanggung dosa yang sangat dahsyat, besar, karena perbuatannya bukan hanya menjolimi satu orang, tapi gara-gara banyak melibatkan orang. Jadi dia banyak menjolimi orang, bukan hanya satu orang, banyak. Istrinya, suaminya, bahkan anak-anaknya gitu. Nah, makanya bentuk tahbib ini bermacam-macam bentuk-bentuknya ini. Seperti saya nukil dalam kitab Aunum Ma'bud dan referensi kitab-kitab lainnya. Misalkan seperti ini. Menggoda salah satu pasangan pasutri yang sudah sah dengan mengajak berzina, baik itu zina mata seperti melihat memandang fotonya atau video call, atau melihat rupa secara langsung dengan pandangan hasrat. Nah, ada juga yang mengajak zina tangan. Dengan cara apa? Misalkan chattingan di medsos, bahkan kadang lebih dari itu, mohon maaf, seperti istimna atau onani dan masturbasi. Mengajak zina kaki juga, seperti apa? Seperti berjalan, itu zina kaki, itu berjalan. Atau naik kendaraan untuk bertemu di sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Atau zina hati dan pikiran. Sehingga apa? Sehingga orang ini atau korban ini menjadi terpikir selalu, terasa simpati, rindu, dan lain sebagainya. Sehingga membuat dia lupa dengan pasangan sahnya. Bahkan kadang sampai benci dengan pasangan sahnya gara-gara kelakuan pelakor dan pebinor tersebut. Atau juga menggoda istri orang lain dengan memberikan perhatian, caper, memberikan kasih sayang, chat misalkan melalui WA, inbox, sosial media lainnya. Nah, kadang sang istri pun terpengaruh karena suaminya mungkin sibuk di luar, sibuk mencari nafkah seharian, gitu kan? Atau dengan menyebut-nyebut kejelekan suami di hadapan istrinya, menyebut-nyebut kebaikan dia sendiri di depan wanita itu untuk mencari perhatian, mengompor-ngompori baik secara langsung ataupun tidak. Agar apa? Agar salah satunya minta cerai, atau mengompor-ngompori supaya benci pasangannya, atau menyebut-nyebut kekurangan suaminya, menjelek-jelekan, menyebut-nyebut kekurangannya, membanding-bandingkan dengan dirinya atau suami orang, menjelek-jelekan suaminya. Ini kadang secara langsung, secara halus atau tidak, menyebut-nyebut kebaikannya sendiri, mempromosikan diri sendiri, sehingga wanita itu tertarik. Nah, inilah pelakor, pebinor, gitu ya. Nah, jika suaminya memang ada kekurangan, wajar sekali. Jika istri ada kekurangan, wajar sekali kan. Toh juga mereka manusia biasa. Istri suami itu manusia biasa. Karena manusia itu sifatnya al-insanu makhluk khata' wa anisyan. Bahwa yang namanya anak Adam itu tidak akan lepas dari sifat lupa dan salah, atau salah dan lupa. Dalam fatwa Islam, merusak hubungan istri dan suaminya tidak hanya dalam bentuk menghasut dia untuk menggugat cerai. Ketika si pelakor ini caper, memberi perhatian, memberikan empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si wanita tersebut menjadi jatuh cinta kepadanya, maka itu tahbib, itu pelakor, itu pebinor. Atau menurutnya begini, ada menjadi teman curhat, ya, ada yang menjadi teman curhat untuk wanita yang sedang ada masalah dengan suaminya, menjadi sosok seperti pahlawan. Dan itu merupakan usaha licik yang dilakukan oleh seorang pelakor, pebinor, atau mengguna-guna, menyihir, main dukun. Wah, ini double, dosanya double sekali. Dosa syirik, syirik besar tuh, ya, kalau pakai dukun. Terus juga dosa tahbib, dan dosa tahbib tidak main-main. Maka memahami hal ini, kita harus berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, siapapun dia.
Bisa jadi awalnya seseorang itu memiliki niat baik, niat saling tolong menolong, niat merasa kasihan. Perlu ada teman untuk berbagi curhat gitu. Mereka bilangnya gini, kan gak ada masalah kalau cuma jadi teman curhat gitu kan alasannya. Yang penting gak ada perasaan apa-apa. Kita kan niatnya baik, alasannya begitu. Tapi setan selalu menunggu, setan selalu mengganggu loh, hati-hati. Makanya kita harus hati-hati dengan pergaulan. Makanya Islam sangat ketat sekali mengatur, melarang seseorang yang bukan mahram untuk bergaul. Islam melarang yang namanya ikhtilat, berbaur antara laki-laki dan perempuan dengan bebas. Islam melarang kholwat, ya, berduaan, melarang wanita keluar sendirian. Bahkan jika tanpa keperluan yang sangat penting, wanita tidak boleh keluar rumah. Karena di luar banyak fitnah, banyak subhat, banyak kejahatan, banyak yang namanya sesuatu yang membahayakan gitu kan. Makanya Islam membatasi hubungan antara lawan jenis yang bukan mahram supaya tidak merusak rumah tangga salah satunya. Jangan seperti orang barat yang terlalu bebas sehingga banyak dari orang barat tersebut yang selingkuh dan rumah tangganya hancur. Awalnya disebabkan karena tidak ada aturan yang ketat pada rumah tangga. Tidak cemburunya suami juga jadi masalah. Tidak cemburunya suami kepada istrinya ketika istrinya cipika-cipiki dengan laki-laki lain. Ini orang barat biasanya membiarkan istri bekerja bebas di luar sehingga istrinya kadang terjerat skandal bersama teman sekantornya. Bahaya. Atau godaan ketika di jalan. Maka Islam sudah sangat sempurna mengatur bab ini. Janganlah justru kita mengadopsi gaya hidup orang-orang barat. Perlihatkan identitas kemusliman kita. Kita beda dengan mereka. Jangan bertasyabuh, jangan mengikuti mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, dan para pelakor atau pebinor itu sebenarnya mereka itu sedang berteman dan menggabungkan diri dengan para setan, iblis, membantu iblis untuk mensukseskan programnya apa? Yaitu menghancurkan rumah tangga manusia. Perlu diketahui bahwa prestasi terbesar iblis adalah merusak rumah tangga seorang muslim. Nah, sekali lagi, sesungguhnya yang namanya prestasi terbesar iblis itu merusak rumah tangga orang-orang muslim, supaya terjadi perceraian, supaya kisruh, ya, supaya banyak pertengkaran. Nah, itu program iblis tuh. Ketika kita menjadi takhbib, ketika kita menjadi pelakor, pebinor, kita sedang membantu para iblis, nauzubillah. Maka Perhatikan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut loh. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Lalu datanglah seseorang dari bala tentaranya atau setan dari bala tentaranya berkata kepada iblis, aku telah melakukan begini, kada wa kada. Dia lapor kepada iblis. Kata iblis gini, engkau sama sekali tidak pernah melakukan apapun. Engkau tidak melakukan sesuatu apapun. Gak dihargai sama iblis. Kemudian datang setan lain. Setan yang lain datang nih dan berkata seperti ini, aku tidak meninggalkannya untuk digoda. Hatta farraqtu bainahu wa baina. Hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekati si setan itu dan berkata, wa yaqulu ni'ma anta. Wis, kamu setan luar biasa. Sungguh hebat setan seperti engkau. Dalam hadis Muslim 2813 itu diceritakan prestasi iblis seperti itu, ya. Nah, setan dan iblis itu jelas musuh bagi manusia. Adu mubin. Ini malah berteman dengan mereka. Dengan cara apa? Membantu program mereka. Dia sebenarnya itu seperti tidak mau jadi umat Nabi loh. Karena umat Nabi tidak mungkin berbuat seperti itu. Dia temannya setan, dia temannya iblis, para pelakor, para pebinor itu temannya iblis. Kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah tidak jadi teman iblis lagi. Makanya taubat, ya. Nah, kadang saya mikir gini, apakah seorang pelakor atau pebinor itu tidak berpikir, bagaimana jika pasangannya diganggu orang lain? Bagaimana jika pasangannya direbut oleh orang lain, dimodusin, digombalin? Bagaimana perasaannya? Lalu bagaimana jika pasangannya diajak berzina oleh orang lain? Apakah mau pasangannya diperlakukan seperti itu? Apakah mau jika dia sendiri mengalami hal itu?
Bagaimana jika ibunya yang diperlakukan seperti itu? Bagaimana jika saudara perempuannya, anak perempuannya diperlakukan begitu oleh orang lain? Ridho nggak? Kira-kira ridho nggak? Kalau bilang, saya tidak ridho, maka jangan melakukan itu pada orang lain. Jangan jadi takbir, jangan jadi pelakor pebinor. Kalau memang tidak ridho. Tapi jika jawabannya begini, nggak apa-apa, saya ridho kok. Orang tua saya digituin, istri saya digituin, dia ridho, berarti dia dayus. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad Imam An-Nasai, Nabi berkata bahwa sesungguhnya pelaku dosa dayus itu tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Yakni dicuekin sama Allah orang-orang yang dayus itu. Dan di hadis lainnya Allah haramkan surga bagi siapa? Bagi 3 orang. Yang pertama, yang mencandu khomer, itu Allah haramkan surga bagi mereka. Terus yang kedua, anak yang durhaka. Yang ketiga, wadayus, dan orang-orang yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu, yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, dibiarin begitu saja. Dosa besar. Bahkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang melakukan dayus. Nauzubillah. Nah, kita lanjutkan. Ancaman dosa melakukan takhbib itu apa sih? Ancaman dosa melakukan takhbib itu apa? Seperti ada hadis dari Abu Dawud, yang dimana Nabi bersabda bahwa laisa minna man khabbaba amro'ata ala zawjiha. Bukan bagian dari kami orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga wanita itu melawan suaminya, sehingga wanita itu minta cerai. Laisa minna, bukan golongan dari kami. Man khabbaba amro'ata ala zawjiha. Orang-orang yang membuat wanita-wanita lain, yaitu yang sudah punya suami, melawan pada suaminya gara-gara dikomporin sama dia. Nah, Nabi berkata, laisa minna loh, bukan bagian dari kami, gitu kan? Lalu, apakah kita mau tidak diakui sebagai umat Nabi? Mau nggak tidak diakui? Kalau kita nggak diakui, lalu kita mau jadi umat siapa? Sedangkan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Ini malah membantu program setan dan iblis dengan cara menghancurkan rumah tangga orang lain. Padahal di akhirat kelak, kita tuh ingin diakui sebagai umat Nabi. Umat Nabi Muhammad, kita ingin diakui. Kita butuh syafaat dari Nabi. Kalau kita butuh syafaat dari Nabi, kita ingin diakui sebagai umat Nabi, jangan takhbib, jangan jadi pelakor pebinor. Dalam Al-Jawab Al-Kafi, takhbib itu termasuk salah satu dosa besar. Karena begini, Nabi pernah bersabda, jangan sampai kita mengganggu seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Gitu, ya. Kata Nabi, wala yakhtoba rajulu ala khitbati akhihi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi, jangan seorang laki-laki ini mengganggu atau menyerobot seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Jangan. Ini masih proses pinangan loh. Masih proses lamaran saja atau pinangan saja. Kita tidak boleh mengganggu, menyerobot. Nah, apalagi ini kita mengganggu orang yang sudah sah. Bagaimana? Yang belum sah saja, yang baru tunangan, kita nggak boleh mengganggunya, kata Nabi. Wala yahtuba rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah kalian mengganggu wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, oleh saudara kalian, gitu. Nah, ini udah sah diganggu, ya Allah. Makanya dalam kitab Mausu'al Fiqhiyah itu, jika seseorang mengompor-ngompori untuk meminta cerai, ya, menyebabkan perceraian, maka ia telah melakukan al-kabair, dosa besar. Dosa besar. Imam Al-Haytami juga memasukkan perbuatan takhbib ini ke dalam dosa yang tak terampuni loh. Dalam kitab Al-Jawahir an Iqtirab Al-Kabair. Nah, selain itu, pendapat keras juga diutarakan oleh berbagai mazhab, ulama mazhab, seperti mazhab Maliki, di mana seorang laki-laki yang sudah merusak hubungan rumah tangga orang lain lalu bercerai, maka dia tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Kalaupun dia menikah dengan wanita yang dia sudah rebut, tidak sah nikahnya. Itu pendapat mazhab Maliki loh. Nah, makanya barang siapa yang berusaha untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya supaya ia dapat menikahi perempuan tersebut, maka tidak mungkin baginya untuk bisa memiliki wanita tersebut dengan sah.
karena tidak sah memang. Gitu. Bahkan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam berkata, upaya seseorang untuk memisahkan istri dari suaminya ini adalah dosa-dosa berat. Ini termasuk perbuatan tukang sihir. Ini perbuatan tukang sihir, karena tugas-tugas tukang sihir salah satunya adalah membuat rumah tangga hancur, dalam Majmu' Fatawa Al-Kubra ya. Nah, bahkan menurut Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir, menjalimi seorang suami merusak istrinya itu merupakan kejahatan yang lebih besar, kezoliman yang lebih besar dari sekedar mengambil hartanya. Kita tahu, mengambil harta, mencuri, itu dosa besar. Bisa kena kisos, bisa dipotong tangan kita loh. Itu hartanya. Ini lebih dari itu. Sedangkan istri kan lebih berharga daripada harta. Berarti lebih dahsyat hukumannya. Nauzubillah, taubatlah orang-orang yang ngelakuin ini. Taubat ya. Jangan berniat untuk merusak hubungan rumah tangga orang lain. Bahkan para ulama berpendapat bahwa perbuatan terlarang seperti ini, maka harus ada hakim ya, yang berwenang untuk menjatuhkan takzir, hukuman. Nah, di antara mereka yang berpendapat seperti pendapat mazhab Hanafi, hukumannya adalah dikurung, dipenjara sampai dia menyatakan dia taubat, gitu kan? Atau sampai meninggal dunia. Itu mazhab Hanafi, mengomentari tentang tahbib. Nah, bahkan di antara mereka juga para ulama itu ada yang berkomentar harus dicambuk dengan sangat keras, lalu dipublikasikan perbuatannya ini, di broadcast, disiarkan kepada orang banyak agar orang lain bisa mengambil ibrah, agar orang lain takut untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Gitu, dimalu-maluin tuh untuk orang yang tahbib. Nah, itu jika merusak rumah tangga orang lain tanpa berzina loh. Hukumannya seberat itu. Walau belum berzina dengan wanita atau dengan suami yang kita ganggu. Bagaimana kalau sampai terjadi perzinahan? Nah, ini lebih parah. Jelas bagi kita, berdasarkan beberapa pendapat jumhur ulama, maka pelaku zina ini diklasifikasikan menjadi dua kan? Ada zina ghairu muhson. Ghairu muhson itu perzinahan orang-orang yang belum nikah. Nah, ini memang hukumannya nggak seberat muhson, karena cuman didera atau dicambuk 100 kali. Tapi kan dicambuk 100 kali itu dahsyat. Imam Ahmad saja ketika dulu dicambuk itu ditakutkan. Beliau takut dicambuk, takut nggak kuat katanya. Itu imam besar loh. Karena cambukan itu luar biasa menyakitkan. Ini 100 kali. Lalu diasingkan setahun. Bagi ghairu muhson. Tapi bagi yang muhson, pezina yang pernah menikah lalu dia berzina, maka dirajam sampai mati. Nanti bisa dilihat nukilannya dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Nukilan hadis tersebut. Itu dirajam sampai mati. Bagaimana caranya nih? Tanah digali, lalu dimasukinlah orang yang berzina tadi, dikubur hidup-hidup, tapi disisakan kepalanya disisain, dikubur supaya nggak gerak-gerak, supaya nggak bisa lari. Setelah itu kumpulkan semua orang yang dewasa, ya, lalu membawa banyak batu untuk melempari. Tapi juga nggak boleh langsung lempar banyak, sedikit-sedikit supaya ngerasa sakit yang luar biasa. Tahan sebentar, lempar lagi, kena mata, kena hidung, kena telinga, kena kepala, kena mulut, rusak tuh giginya, hancur. Dan batunya pun nggak boleh dengan batu yang kecil-kecil, dan juga nggak boleh dengan batu yang besar sekaligus, juga nggak boleh. Harus yang sedang batunya, supaya dia merasakan sakit ketika dirajam, agar apa? Agar merasakan nikmat yang dulu pernah dia rasakan ketika berzina itu tergugurkan. Gitu. Sebagai balasan atas nikmat zina yang dirasakan dari ujung kaki ke ujung kepala, maka hukumannya rajam sangat dahsyat. Dengan batu yang sedang, mungkin sekepalan tangan ya, seperti itu. Bayangkan, takutlah. Ya, mungkin itu wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami, menjadi iktibar dan ibrah bagi kita semua. Adapun yang salah tentunya dari saya pribadi sebagai seorang yang masih belajar, dan yang benar hanya dari Allah, wallahu a'lam bishawab.